Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afridania Aklima dengan NIM 2310133. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi atau saya akan memberikan contoh untuk membuat perseptron sederhana. Di sini langsung saja. Seperti biasa, apa itu perseptron? Di mana perseptron ini adalah model dasar jaringan syaraf tiruan yang paling sederhana, berfungsi sebagai alat klasifikasi untuk memisahkan data menjadi dua kelompok atau kategori. Kemudian di sini kita punya contoh soal di mana di sini PT Rifki memiliki data histori 5 perjalanan pengantar penumpang motor. Kemudian menggunakan data yang sudah ada tersebut, PT Rifki ingin melihat pola kira-kira perjalanan kemana yang akan memberikan profit dan yang mana yang tidak. Jika dilihat dari dua variabel data, jika PT Rifki menerima satu rute pengantaran yang baru, apa prediksi bahwa perjalanan tersebut nanti akan profit atau tidak? Di sini ini data yang bakal kita gunakan untuk mencarinya. Dimana di sini perjalanan Darussalam, kemudian ini jaraknya itu ada 3,4, kemudian jarak X1-nya itu 8,9, 3,1, 1,4, 1,4, dan 2,2. Untuk bayarannya itu dikategorikan dengan X2, di mana bayaran untuk Darussalam itu 1,3, kemudian yang selanjutnya 8, kemudian yang selanjutnya itu 3, 2, 2,5, dan 0,4. Kemudian untuk statusnya, di mana yang pertama ini itu tidak profit, yang kedua juga tidak profit, yang ketiga tidak profit, yang keempat profit, yang kelima profit. Nah, di sini kita akan mencari data yang status yang lampagau ini. Nah, untuk parameter awalnya W1 awal itu nilainya min 0,5, kemudian W2 awalnya 2,1, kemudian landing rate-nya itu 1,5, Z-nya itu 0, kemudian biasnya itu min 1. Kemudian untuk pertanyaannya di sini, apakah perjalanan ke Lampagau ini jarak 2,2 dan bayarannya 0,4 berpotensi profit atau tidak? Jika iya, maka PT Rifki akan membuka jalur baru ke arah Lampagau. Jika tidak, maka PT kemudian di sini ada untuk go namanya, kemudian tidak akan mengantarkan penumpang ke Lampagau karena tidak akan profit. Langsung saja di sini untuk rumus yang digunakan. Rumus pertama untuk perhitungan manualnya menggunakan matematika, di mana diketahui parameter awalnya seperti tadi sama, kemudian landing rate-nya 1,5, kemudian Y ini nilai status asli, ini 1 itu ditandai dengan tidak profit, kemudian 0 itu profit. Untuk menghitung nilai Y-nya, nilai V itu V sama dengan W1 dikalikan X1 ditambah W2 dikalikan X2 ditambah biasnya. Kemudian untuk fungsi aktivasinya atau Y aksennya itu Y aksen 1 jika V-nya itu lebih besar daripada 0, kemudian 0 jika V-nya itu kurang dari sama dengan 0. Untuk nilai errornya yaitu error Y dikurangin Y aksen. Untuk pembaruan bobotnya delta W di sini delta W1-nya itu landing rate dikalikan error dikalikan X1 terus delta W2 terus sama dengan landing rate dikalikan error dan dikalikan dengan X2 ini perubahannya. Kemudian untuk bobot barunya atau W baru, di mana W1 baru ini untuk rumusnya W1 lama ditambah delta W1 W2 baru sama dengan W2 lama dikalikan delta W2. Kemudian untuk iterasinya di sini saya untuk perhitungan manualnya saya menggunakan 2 iterasi saja, di mana kita akan memasukkan nilai sesuai dengan rumus yang sudah kita
yang kita akan gunakan, dimana di sini untuk iterasi pertamanya nilai awal sebelum iterasinya itu kan tadi W1-nya itu min 0,5, kemudian W2-nya 2,1, biasnya itu min 0,1 dan landing rate-nya 1,5, dimana data 1 itu kita lihat data satunya tadi kan yang jaraknya itu 3,4, kemudian bayarannya 1,3. Maka kita akan memasukkannya di sini X1-nya 3,4, kemudian X2-nya itu 1,3 dan Y-nya itu sama dengan 1. Sesuai dengan yang ini. Kemudian di sini untuk hitung V-nya, maka kita masukkan V sama dengan min 0,5 dikalikan dengan 3,4, kemudian 2,1, W2-nya 2,1 dikalikan dengan 1,3 X2. Baru kita tambahkan dengan nilai biasnya itu min 1. Maka dihasilkan min 1,7 ditambah dengan 2,73 dikurang 1 sama dengan 0,03. Kemudian untuk menentukan nilai Y-nya, Y aksennya itu karena 0,03 itu lebih besar daripada 0, maka Y aksennya itu sama dengan 1. Untuk menghitung errornya, 1, Y-nya kan tadi 1 dikurangin 1 sama dengan 0, karena di sini Y dikurangin Y aksen. Y aksennya tadi kan nilainya itu 1, kemudian nilai Y-nya di sini 1. Kemudian untuk hitung perubahan bobotnya, ini bobotnya itu tidak berubah karena nilai errornya itu 0, kecuali kalau nilai errornya itu 1, maka bobotnya akan berubah. Dan ini contoh data yang kedua, data yang ketiga itu perhitungannya sama. Di sini untuk iterasinya sampai 2, dan nanti untuk selanjutnya iterasi sampai 4-nya itu ada di perhitungan menggunakan Excel agar lebih cepat. Untuk selanjutnya yang bagian kode program, di sini saya akan membuka bagian. Ini untuk kode programnya, dimana di sini ada import library dulu yang dibutuhkan, dimana kodenya seperti biasa di sini ada import numpy as np, kemudian import pandasnya. Nah, di sini selanjutnya ada data dan parameter awalnya, tadi data latihan itu X1, X2 dan Y. Kemudian Y-nya itu sama dengan 1, ini tidak profit, dan 0-nya itu profit. Kemudian di sini untuk data latihannya itu tadi kan sama seperti tadi, perhitungan yang tadi. Kemudian di sini ada parameter awal sesuai soal yang tadi. Kemudian ini W1 itu bobotnya. Di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk data yang akan diprediksi itu kan yang Lampago tadi, yang X1 dan X2-nya udah diketahui, yaitu 2,2 dan 0,4, dimana tampilkan agar terlihat di outputnya. Nah, di sini saya sudah menjalankan, kemudian di sini ada outputnya. Untuk data latihannya sama seperti yang saya masukkan tadi. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghitung nilai masukan atau nilai V-nya di sini, dimana untuk hitung. Kemudian ada return ini untuk rumusnya. Kemudian ada fungsi aktivasi menentukan Y aksen. Di sini kalau profit tadi ditandai dengan 1 dan 0, 1 atau 0. Kemudian ada fungsi menghitung errornya juga. Di sini ada div here. Kemudian di sini ada fungsi memperbarui bobot. Kemudian di sini ada untuk print iterasi 1, di mana salin nilai bobot awalnya yang ini. Kemudian sisipkan tabel untuk menyimpan hasil, ini untuk membuat tabelnya. Kemudian proses setiap data latihan. Selanjutnya ada ini langkah perhitungan 1 untuk menghitung V. Kemudian aktivasi untuk kodenya ini menggunakan Python. Di sini ada perhitungan bobot dan bobot baru. Ini untuk menyimpan data ke tabelnya. Round X1 2, kemudian round X2 2, round
V-nya ini selanjutnya. Kemudian untuk yang update bobot W1 sekarang atau W1 baru, kemudian ada tampilkan hasil. Nah, untuk perhitungannya itu kita akan menghitung sampai di prediksi Lampagau ini. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang di bagian Excel-nya. Dimana di sini soalnya itu sama seperti tadi, saya masukkan di Excel-nya. Nah, untuk menghitungnya itu karena kita sudah mempunyai data ini tadi, data ini kita untuk mencari nilai V-nya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk mencari nilai V, di mana di sini yang untuk baris keduanya itu H32 di mana di sini H32 itu ini X1 dimana untuk mencari nilai V-nya tadi itu W1 awal ini dikalikan dengan X1, kemudian W2-nya ini dikalikan dengan X2, kemudian dia ditambahkan dengan nilai bias yang ini, maka dia akan mendapatkan hasil dari nilai V. Begitu juga yang selanjutnya untuk mencari nilai error itu F32 dikurangin E32, di mana F32 itu Y-nya ini 1 dikurangin dengan E32, di mana E32 itu adalah luarannya Y aksen, maka dia akan memperoleh hasil dari nilai errornya. Kemudian untuk mencari ini nilai yang profit atau tidak ini, karena kita sudah mempunyai, untuk kita mengetahui dia itu hasil yang ini nanti itu profit atau tidak, ini kan kita sudah mendapatkan hasilnya itu tidak profit, dimana untuk mencarinya itu sama seperti tadi, karena kita sudah mempunyai data di X1 nya itu 2,2, kemudian X2 nya itu 0,4. Nah, kita bakal mencari nilai dari V-nya. V-nya itu sama tadi H51, berarti kan dari sini H51 nih, H51 itu kan 3,4 ini kemudian dikalikan dengan B52, di mana B52 itu adalah nilai dari X1 nya dikalikan, kemudian I51 itu adalah nilai dari W barunya, itu -3, kemudian dikalikan dengan C52. C52 itu adalah nilai dari X-nya, X2-nya. Kemudian baru ditambahkan dengan B29. B29 itu adalah dari nilai biasnya, maka dia akan menghasilkan nilai 5,28 ini, dimana dari hasil V ini kita memperoleh luaran atau Y aksennya itu 1, di mana 1 itu tadi kan sudah ditentukan. Kalau 1 itu berarti dia tidak profit, berarti di sini itu tidak profit karena kita mendapatkan nilai 1. Tidak profit. Nah, ini. Oke. Selanjutnya ini contoh kode programnya yang sudah saya masukkan tadi. Kemudian ini untuk pengerjaan Excel-nya, dan kesimpulannya yaitu berdasarkan perhitungan menggunakan metode perseptron dengan parameter awal dan pelatihan hingga bobot stabil, didapatkan hasil prediksi untuk rute Lampagau
dengan jarak 2,2 dan bayaran 0,4 bernilai 1 yang berarti tidak berpotensi memberikan keuntungan, sehingga disimpulkan bahwa PT Rifki sebaiknya tidak membuka jalur pengantaran baru ke arah tersebut karena tidak akan menghasilkan profit. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.